Jadi kami itu sebenarnya lagi mau meng-hire mermaid. Sehingga sudah banyak yang meliburkan karyawannya, Iya. bahkan termasuk Iya, iya. karyawan kontrak. Kami tidak. Keren. Banyak pertanyaan, "Kenapa tidak?" Loh, kok bertanya, "Kamu mau diliburkan?" Loh, saya harus tahu jangan sampai misalnya nih orang-orang itu apakah pergi atau gimana ya, tetap branding-nya adalah saya sebagai identitas perusahaan, saya harus ada di sana. Sebagai marketing, menurut saya adalah, orang yang berhasil harus menguasai marketing. Ya, makanya kalau semakin naik, saya dulu dibilangin sama mentor saya, "Semakin naik akan semakin sendiri." Benar memang ternyata, semakin posisi naik itu semakin sendiri. Ya. Halo Victorian Podcast, kembali lagi dengan host yang luar biasa dari Malang. Saya Ayu. Saya Imam. Dar. Kita mulai dengan acara di TV kali ini, Victorian TV. Oke, kita mulai. Kamu kali ini kita podcast dengan sosok yang cool, yang saya juga baru kenal. Iya, tapi kelihatannya pendiam gitu ya nggak sih Pak? Oh, kita kan belum kenal. Belum kenal ya? Jangan-jangan lebih Nggak ramai kenal nanti. mah kata sayang. Nah, gitu. Beliau adalah Pak Sugito. Pak Sugito. Sebagai apa? Sebagai GM ya. Cluster General Manager dari Grand Mercure Malang Mirama Mirama. dan Grand Mercure Surabaya Mirama. Oh, ada Miramanya. Ya, jadi kalau di Malang, jadi tepatnya gini ya, cluster general manager Grand Mercure Malang Mirama dan Mercure Surabaya Grand Mirama. Agak-agak ini tapi agak di depan, agak di belakang. Jadi karena ini dua brand yang sebenarnya berbeda, mirip ya Mercure, tapi yang di sini adalah ada depannya Grand Mercure, itu Oke. adalah hotel premium Yang bintang di 5 yang di Malang. Di Malang, oke. Yang di Surabaya adalah Mercure Surabaya Grand Mirama, itu bintang 4. Oh, Mercure Surabaya Grand Mirama. Mirama itu bintang 4 karena Mercure-nya depannya nggak ada Grand, jadi Mercure. Saya kok jadi penasaran kenapa nggak di depan sama kemudian ada di belakangnya Grand Mirama. Ya, kalau di Surabaya itu kalau diceritakan cukup panjang Oh, karena panjang ya, Pak. kebetulan dulu saya di Surabaya juga mulai dari awal hotel itu opening. Jadi ceritanya bagaimana mungkin itu di sesi lain kalau Di hari sesi ini lain ya. bisa 2 jam nanti. Kalau mau datang lagi nih, Pak. Iya. Pak Gito, emang awalnya dari awal emang sudah langsung di hotel atau enggak, Pak? Kalau boleh tahu. Ya, jadi kalau boleh cerita ya, Ya. boleh cerita tadi udah spill dari awal, sudah spill, oh asalnya dari mana gitu ya. Saya tidak tahu apakah mungkin Pak Imam atau Ayu mungkin percaya nggak kalau misalnya asal saya itu sebenarnya dari pegunungan ya, dari kampung, dari desa yang ada di Kabupaten Malang di barat, ada di Kecamatan Ngantang. Iya, Ngantang. Bendungan Salarjo pas pinggirnya di situ ya. Jadi kalau ke Kediri pasti ngelewati itu, kalau Kecilnya lewat suka barat mancing ya, Pak Gito ya? iya pasti. Pasti mancing, pasti renang di bendungan itu namanya anak-anak ya. Jadi dulu saya di sana memang keluarga saya adalah keluarga petani. Jadi keluarga petani full, orang tua saya adalah orang tua zaman Belanda. Jadi sepuh ya, sudah sepuh, full Orang tua petani. zaman Belanda sama zaman bukan zaman Belanda. Kelahirannya zaman Belanda gitu. Oh, itu. Kalau marah hot for dons ya? Enggak juga, maksudnya Tingkat beda deh. VOC kayaknya Pak. Mungkin bukan yang orang tua yang kelahiran 60-an, Iya. beda ya. Kalau 60-an itu udah kakak saya. Kakak saya yang pertama 55 malah tahun 55. Jadi cukup jauh ininya. Jadi pasti punya pemahaman yang berbeda. Pastinya adalah karena mata pencaharian yang berbeda, pastinya juga bagaimana melihat ke depan. Jadi saya berkeluarga itu yang masih ada waktu itu 8. Saya 8 orang, saya nomor 7. Sebenarnya 10, saya nomor 9 aslinya. Jadi ya pastinya keluarga saya adalah mungkin secara pendidikan ya berbeda ya. Ada yang lulus SD, ada yang lulus SMP. Kalau lulus SMA atau SMK itu cuman saya sama adik saya. Yang benar-benar kan ya, dan terus berlanjut lagi. Nah,
Dari situ di masa SMA-nya SMP juga di Ganteng. sampai SMP. Sampai SMP. Oke. Jadi SMP juga gimana caranya? Kalau dulu saya berpikir gimana caranya keluar dari sini ya kan Ngantang itu kan dikelilingi bukit. Iya. Kayaknya ke sana ada pagar, sana ada pagar. Beda mungkin kayak di sini atau mungkin di selatan sana ya. Kan lost gitu ya. Di sana tuh kayaknya sana pagar, semua dikelilingi pagar. Pagarnya pagar bukit maksudnya. Ada Gunung Kelut, Gunung Kawi, pegunungan ini. Jadi semua kayak kalau keluar dari sana kan kayak ini ya, lompat nyebrang gitu ya. Nah, gimana caranya ya? Akhirnya saya lulus SMP, saya nekat harus ke Batu. Nah, saya masuk di SMA 1 Batu. Itu pun dengan biaya sendiri, Iya. apa ya, bagaimana caranya lah dapat sangu, dapat sebagainya. Akhirnya di sana. Dengan demikian bisa dapat wawasan bahwa teman-teman saya lebih luas ternyata di Batu ya. Lebih luas hingga saya mengambil jurusan waktu itu jurusan yang tidak populer sebenarnya. Jurusan bahasa dan sastra. Padahal guru-guru saya bilang, kamu harusnya masuk biologi, fisika. Zaman dulu namanya A4. Iya betul. Zaman berarti seumur ya Pak ya. Kalau tahu A4. Anak sekarang tidak tahu A4. Kalau mereka bilangnya IPA, IPS. Ya IPA dulu itu ada biologi, ada fisika. A1 itu fisika, A2 itu biologi, A3 sosial, ilmu sosial. Saya A4 itu bahasa dan sastra. Itu tidak populer. Ya siswanya nggak banyak, biasanya sukanya anaknya nyanyi apa karena kayak orang-orang seni gitulah. Iya. Saya lebih menekankan ke bahasa karena saya lihat di Batu itu banyak hotel, pariwisata kan maju ya. Setahu saya cuman saya lihat kalau naik bis, naik angkot ya nggak pernah masuk hotel, nggak tahu hotel itu kayak apa. Akhirnya Hotel Purnama Mas. Iya, keinginan saya adalah bagaimana nanti bisa cepat kerja gitu ya, cepat kerja, cepat mandiri gitu ya. Setelah lulus SMA, saya coba lihat di Malang ini. Dulu kan ada sekolah-sekolah bisnis ya, diploma 1, diploma 2, kayaknya masih ada sekarang kayak SOB, School of Business itu loh, dulu udah ada. Dulu di daerah itu loh, depan stasiun. Daerah situ ada di Pojokan. Cuman kayak sekarang nggak ada. Iya, Pojokan. Ada beberapa saya lihat sama teman-teman saya coba pilih yang mana ya, bingung juga. Nah, terus teman saya ada yang ngasih tahu lagi, ada yang bagus di Bali, gitu. Di Bali di Nusa Dua. Sekarang namanya Poltek Pariwisata Nusa Dua. Itu sama segenerasi sama di Bandung. Kalau di Bandung dibilang NHI Bandung itu loh. Itu sekolah pariwisata di Bandung Nusa Dua itu sama. Yaitu sekolah pariwisata terbaik di bawah Kementerian Pariwisata waktu itu. Saya masuk ke sana sendiri, saya berangkat ke sana, saya berangkat dari mana? Stasiun Terminal Arjosari. Dulu Arjosari, saya ingat-ingat sekarang, aduh ternyata aku sekarang di dekat terminal. Dulu saya ke sini gitu ya. Berangkat naik bus malam, saya nggak pernah ke jauh-jauh. Ini nekat pergi. Itu disupport orang tua. Ya pokoknya apa adanya, yus berangkat aja lah berangkat. Dulu kan nggak ada handphone, zaman saya belum ada handphone ya, belum ada apa, pokoknya lepas ya lepas sudah. Nggak tahu beritanya. Ke Bali daftar dan sebagainya, akhirnya saya lolos. 2 kali tes saya lolos sampai selesai. Hingga saya masuk jurusan front office namanya. Front office itu bahasa ini kantor depan lah dibilangnya. Gitu. Front office, saya lolos di situ di 1:7. Akhirnya lolos dengan banyak persaingan ya. Akhirnya itulah saya masuk, wah ternyata perhotelan tuh seperti ini ya gitu ya. Jadi saya mulai masuk masuk ospek, kuliah itu diajari ilmu hotel ya dari berbagai ini subjek, hotel front office lah, reception lah, jadi apa gitu-gitu. Padahal saya nggak tahu ya. Ya housekeeping ya. Kalau masak nggak kan jurusan saya front office. Kalau masak tinggal saya menikmati table manner. Mereka yang bagian tata boga ya masak, kami yang menikmati. Yang ngepel, yang ini bersih ini kayak itulah bersih-bersih gitu. Jadi reception, jadi ini dan akhirnya magang dan sebagainya ya. Akhirnya D3. Saya ambil cuma diploma 2. Karena yang ada diploma 2. Bisa meneruskan D3, D4 bisa waktu itu ada. Karena saya pengen kerja, saya pengen mandiri hingga saya nggak minta uang lah ke orang tua ya. Akhirnya di masa sebelum ujian akhir saya itu ikut tes kemana-mana gitu ya. Tesnya di sana, semua hotel datang ke sana. Saya ikut aja, dapat 4 lolos semuanya. Tinggal milih mau di Jakarta, mau Surabaya, di Sumatera, di mana. Yang saya pilih yang paling jauh di Sumatera. Sengaja pilih yang paling jauh. Sumatera, Kepulauan Riau yang di sebelahnya Singapura itu loh.
Kenapa pilih biar dekat Singapura? Satu itu, yang kedua adalah itu hotel besar yang dari Bali itu kami berangkat 2 pesawat. Beserta teman-teman dan juga orang-orang Bali yang direkrut ke sana. Oh ya? Kayak kita mau transmigrasi gitu loh pokoknya. Ke sana turun di Batam habis itu dulu namanya itu Sedona Bintan. Sekarang masuk grup Accor. Lagi mau Sedona itu punyanya Pak Tandri Aben ya kalau nggak salah. dulu. Benar ya? Dulu. Benar ya? Tapi sudah berubah sekarang. Terus ganti-ganti lah, ganti manajemen gitu ya. Iya, ada Makassar, ada di Manado juga waktu lalu. Nah, akhirnya saya ke sana turun di Batam pesawatnya. Pertama kali naik pesawat. Jadi juga salah satunya adalah gimana rasanya naik pesawat, yaitu salah satunya makanya pengen ngambil yang jauh sana. Oke. Banyak rata-rata teman-teman saya orang Bali. Jakarta juga naik pesawat? Dulu belum pernah. Oh gitu. Namanya orang desa. Iya. Ngapain aku ke Jakarta? Datangi siapa? Jadi naik pesawat semua pada pegang gini semua. Pegangan masing-masing baru naik itu dulu. Ya kan langka dulu naik pesawat ya. Terus pesawatnya masih pesawat buruk. Ayo kalau yang sekarang Buruk juga apa pasti tuh, Kak? Ayu nggak tahu Nggak ya. tahu tuh. Nama pesawat dulu namanya ada pesawat buruk. Buruk. Terus Pakai ada biskuitnya rasa kayu manis. Kalau snacknya kalau nggak salah tuh di Merpati juga ada tuh. ya dulu ya. Iya. Nama-nama dulu berarti kayaknya seumur ya. Tahu ya. Jadi bukan sendiri rahasia saya. Ya lanjut. Iya. Ke sana turun di Batam. Dipikir di Batam ya. Diajak ke Matahari kemana daerah Batam Center itu. Habis itu nyebrang pulau. Kita dibawa kemana ini ya? Ternyata nyebrang ke pulau sebelahnya ada Pulau Bintan. Oh Jadi iya. ada Pulau Batam, Pulau Bintan. Nah ini adalah lokasinya di situ. Yang lokasinya itu menghadap ke Laut Cina Selatan. Jadi laut sana. Jadi kapal-kapal besar selalu melewati itu antara Singapura dan Pulau Bintan ini. Kami melihat ke sana karena hotelnya kan menghadap ke laut. Jadi kami selalu mengambil pandangan laut di situ. Ya bagus di sana ada hiu dan lain sebagainya ya. Bermain sama hiu lah ini. Gitu. Nah itulah sesungguhnya yang saya kerja pertama kali di sana sebagai telepon operator. Telepon operator yang dulu itu satu ruangan kayak kepala sekolah saya. Telepon operator. Kalau sekarang telepon operatornya nggak begitu. Kalau di kamar telepon angka 0 gitu. Ya itu yang jawab saya. Yang jawab saya. Jadi terus nelpon, terus telepon keluar. Kalau sekarang kan nggak begitu karena apa? Sudah teknologi handphone, internet, WA sudah ada. Jadi telepon operator sekarang tidak begitu laku. Iya. Ya, jadi itulah. Kalau di kamar masih telepon sih 0. Kalau dulu itu pekerjaan saya. Nah, baru 1 tahun. Nah, disitulah saya baru menemukan bahwa kerjaan hotel begini ya. Terus di sana kan real kayak di Bali, jadi tamunya itu 90% lebih itu orang asing. Dari Singapura, dari Malaysia, dari Australia, dan sebagainya. Jarang orang Indonesia. Kita berasa bekerja itu di luar negeri. Termasuk atasan-atasan saya itu kebanyakan orang asing. Orang Singapura, orang bule, dan sebagainya. Jadi terbiasa udah ngomong bahasa Inggris, nulis bahasa Inggris. Jadi terpaksa dan ya itulah. Waktu di Inggris kan juga bahasa Inggris. Ya, jadi akhirnya terbiasa dengan culture seperti itu. Gimana kalau sekarang kita mulai dengan bahasa Inggris? No problem. Gimana kalau China aja, Pak? Ya begitulah karir saya berkembang di Pulau Bintan itu hingga dari situ sampai jadi posisi duty manager. Jadi cukup banyak di internal itu saya duty manager. Jadi duty manager saya umur 23 itu udah jadi duty manager di sana. Jadi kadang ada tamu yang tidak percaya, beneran kamu duty manager, orang Singapura biasanya. Karena baju saya belum pakai baju yang manajer gitu ya, masih sama dengan reception. Beneran kamu ini. Itu baju manajer apa sih beda sendiri ya? Ada warnanya beda. Ada warnanya beda. Warnanya warna hijau dulu kalau manajer batik hijau, kalau yang staff biasa batik kuning. Gitu. Jadi kan sama, nggak percaya. Terus namanya di sana tamu selalu komplain ya, selalu ini dikit kita di challenge ini. Tapi beruntung saya juga punya mentor-mentor yang bagus, mentor-mentor dari Singapura, orang India yang mendidik saya dan ini dibimbing terus hingga kita yakin ternyata bisa, ternyata begini ya. Ini keras juga tuh mereka. Enggak. Ada yang rewel yang sebelumnya, yang ini yang mentor saya ini yang bagus kebapaan dan dia memang cukup senior membimbing kami.
Hingga kami bisa jadi, oh manajer itu begini ya, nangani tamu itu begini, ini begini, begini, ini. Akhirnya bisa secara operasional di situ. Akhirnya firm hingga saya pada waktu umur 27, saya jadi asisten kepala bagian dan saya move ke Batam ke grup ini, grup yang saya sekarang. Jadi saya di grup yang saya sekarang ini dari tahun 2002 awal sampai sekarang. Berarti berapa tahun? Ayo 23 tahun saya di grup ini. Loyalitasnya tidak perlu Di grup diragukan. ini Tapi 20 percaya kalau perhotelan tuh loyalitasnya tinggi ya Pak ya? loyalitas memang Hospitality. tinggi, tapi tergantung apakah loyal dari sisi bekerja atau dari sisi brand, institusi maksudnya ya. Kan ada yang loncat-loncat. Iya. Saya memang dulu sempat loncat-loncat, tapi loncat-loncat dalam satu grup. Karena dalam satu program, saya dimasukkan lolos di program manajemen training yang ada di grup ini. Dalam satu grup artinya nama hotel beda-beda. Nama hotelnya beda-beda, brandnya bisa brand sono sini Gitu ya. ya. Nah, kan dalam satu hall ini ada, kami kalau nggak salah ada berapa, 50-an brand. Yang di Indonesia ada berapa brand. Dan saya sempat juga dikirim ke Thailand 1 bulan, sampai hampir bisa bahasa Thailand juga. Di Thailand, terus ke Singapura, ke Jakarta. Jadi corporate training itu dalam masa yang masih umur-umur segitu. Dan saya sempat sudah menikah, anak saya masih kecil ya, jadi nggak sulit gitu ya. Akhirnya ya saya karena masuk program itu saya dipindah ke misalnya ada hotel opening di Surabaya di Mercury tadi. Opening saya waktu itu sampai jadi asisten GM itu saya masih umur 30-an. Jadi kadang ada yang nggak percaya, ya nggak apa-apa, yang penting kan kontribusi ya, kontribusi pekerjaan yang kita bisa lakukan. Nah, terus dari Surabaya nggak sampai 2 tahun, challenge lagi saya karena masuk program, jadi jadi program kayak percontohan. Ke Semarang, opening di Semarang. Brand yang berbeda juga. Berbeda. Dan saya di sana harus meng-coach orang bule. Nah, disinilah tingkat kepercayaan saya naik, karena apa? Orang bule itu ya seumuran saya sih. Dia orang Itali, kerja lama di Jerman, terus dikirim ke Semarang. Jadi saya dikirim ke Semarang juga untuk menggait orang bule ini juga. Usia cukup tinggi karena senior asisten GM. Jadi saya menerjemahkan apa yang dia kan nggak tahu apa-apa. Makan pakai tangan aja aneh bagi dia. Jadi saya juga menjelaskan orang di sini kadang makan pakai tangan. Bagi dia, hah, makan pakai tangan gitu ya. Iya, itu udah biasa. Oh, tapi cuci tangan dulu. Jadi sampai hal-hal kecil-kecil yang dilakukan orang lokal ya. Kan nggak ada di sana di Eropa. Sampai dia memang agak sulit. Akhirnya kita buat ulang tahun untuk dia gitu ya. Akhirnya dia mencair dan lain sebagainya. Intinya gini, orang bule, orang Indonesia, orang Asia itu sama aja. Jadi kalau kadang saya ngasih semangat ke tim-tim, jangan minder gitu loh ya. Orang Indonesia, orang Asia itu jangan minder. Minder dengan orang bule lah, orang sama, cuman dia menang bahasa Inggris dari kecil. Terus confident dia gitu ya. Itu bedanya. Nah, orang Indonesia itu kan kadang tidak confident ya. Sering ditanya, "Kamu besok mau jadi apa sih?" gitu. Pokoknya yang terbaik. Hah? Terbaik itu apa maksudnya? Kita ya sulit mau mengarahkan. Ya, terbaik. Nah, itulah yang kadang yang saya bersyukur dulu juga. Saya seperti itu juga dulu. Nggak berpikiran mau jadi GM, nggak pernah terpikir sedikit pun. Jadi ya pokoknya terbaik, pokoknya gajian per bulan gitu ya. Ternyata mentor saya juga mengarahkan. Makanya saya juga mengarahkan tim-tim saya banyak yang sudah jadi GM, jadi kepala bagian dan lain sebagainya. Ya karena pengalaman-pengalaman itu. Yang berkesan. Mengarahkan adalah bagaimana mencari satu dulu ya, talent identification ya. Kan siapa dari tim saya ini sekian banyak. Kira-kira siapa ya di situ di antara istilahnya gini, di antara dulu saya dibilang gini, di antara gurun pasir itu pasti ada yang menyala. Itu adalah diamond. Jadi diamond di antara pasir itu siapa? Yang mana yang menyala? Itulah yang kita ambil. Itu yang punya nanti long term akan potensial untuk jadi good leader. Nah, saya dulu dibilang gitu. Sama saya lakukan sekarang. Dilihat dari tim saya sekian banyak. Mana yang menyala ini? Yang kelihatan menyala yang mana?
Nah itu kita masukkan di program pengembangan karir hingga masa di posisi-posisi tertentu yang tadi saya sampaikan di tempat kerja saya sebelum-sebelumnya udah jadi GM, udah ada yang jadi ini, jadi itu, banyak. Untungnya didukung oleh dengan namanya holding yang besar karena Iya. punya 50 brand. Iya. Berarti kalau boleh tahu spill sedikit aja. Selain Mercure nama brandnya dengan holding yang sama. Ya, jadi di brand ini kalau di Indonesia ya ada namanya Ibis Family. Ibis Family itu ada Ibis Budget, Ibis Style. Bagian dari Mercure. Ada Ibis Merah, terus ada Mercure, ada Novotel, ada Tribe, ada Grand Mercure, ada Pullman, Pullman masuk holding. Movenpick, M Gallery, terus ada lagi yang paling atas itu ada Raffles, ada Fairmont, ada Swiss Hotel. Itu luxury. Nah, ada yang Grand Mercure ini termasuk premium. Itu segitu banyak brand, jadi kami istilahnya dulu dibilang gini, the best place to grow. Ya di sini. Ya the best place to grow. Pastinya juga the best. Ini juga siapa yang mementorin, siapa istilahnya saya bilang saya ini sebagai mediator untuk teman-teman tim hingga semua balik ke tim masing-masing ya, ke orang masing-masing. Begitu dibantu mediasi ini apakah dia bisa juga jalan. Nggak bisa kita saja atau dia saja, nggak bisa. Bagaimana dua-duanya bisa jalan. Ayo ada pertanyaan. Ini jangan sempat orang hotel juga nih. Oh iya. Iya, dulu saya ini table manner-nya di Mercure Surabaya. Oh iya. 2017 sama Pak Sunu dulu. Oh iya. Pasti Pak Gito kenal deh Pak Sunu dari Pamekasan. Tiap tahun ngasih ini kok kuota table manner. Ya. Tapi yang menarik nih Pak, saya tuh suka banget sama orang-orang hospitality karena keren-keren Pak bagi saya. Apa sih yang bikin Bapak tuh tertarik sama dunia perhotelan? Ya. Satu aja yang bikin jatuh cinta gitu. Saya dulu waktu interview interview di sekolah di STP tadi, STP Nusa 2, yang paling kata keywordnya adalah bertemu banyak orang. Dan itu kata-kata itu dibawa sama dosen saya ke kelas-kelas. Aku dulu pernah interview, ada yang bilang katanya mau ketemu banyak orang, itu padahal saya itu pura-pura diem. Tapi benar, saya buktikan dari sampai sekarang dengan saya ketemu banyak orang, akhirnya ketemu Pak Imam, ketemu Ayu, ketemu siapa-siapa, pasti punya cerita masing-masing dan juga mungkin ada hal-hal yang berbeda yang bisa kalau secara bisnis ya, kalau baru isu bisnis pasti ya, kalau bisnis, karena kita orang pebisnis ya, kalau nggak punya banyak orang terus ketemu siapa, ya, dan tidak bisa selalu menggantungkan ke sales. Memang kita punya departemen sales marketing, Mas Klit itu marketing juga, tapi saya juga harus tahu, saya di depan dan saya harus tahu jangan sampai misalnya nih orang-orang itu apakah pergi atau gimana ya, tetap brandingnya adalah saya sebagai identitas perusahaan, saya harus ada di sana sebagai marketing. Menurut saya adalah orang yang berhasil harus menguasai marketing. Dengan banyak ketemu orang pastinya. Lah terus masuk ketemu siapa? Kan ya ketemu banyak orang. Ini nanti orang yang berhasil harus menguasai marketing. Betul. Itu ininya. Dong. Hingga banyak ini kan ya harus banyak ketemu orang, tapi pastinya adalah ketemu yang dari sisi positif. Ya, tentunya. Ya. Tapi dari sekian banyak yang Bapak temuin ya, yang satu manajemen dengan Bapak atau bawahan Bapak, staf-staf Bapak, ada nggak sih yang mereka tuh introvert tapi bisa dirubah Pak kalau di dunia hotel? Bisa. Buktinya adalah saya tuh dulu introvert. Ya tadi udah di-spill di depan. Iya introvert ya Bapak. Iya. Ya istilahnya gini, dulu kalau saya di SMA, SMP atau di kampung lah gitu ya. Pasti kan jadi kalau biar bully-bully gitu ya. Kalau sekarang mungkin bahasanya bully-bully ya, dibully gini kenapa. Kadang udah minder. Satu minder karena minder secara ekonomi, minder secara ya pasti secara confident ya. Beda. Tapi beda tempat lahir ya mungkin karena beda dulu, misalnya nih dulu di masa teman-teman saya masih kecil itu saya selalu membantu orang tua ke kebun, ke sawah gitu ya.
pulang-pulang kan memikul kayu, untuk kayu bakar di rumah. Jadi masih bakar yang pakai istilahnya pawon ya bahasa Jawa ya. Kalau sekarang kan gas semuanya, nggak ada gitu-gitu, jarang lah deh gitu ya. Sementara teman saya dengan background keluarga yang bagus lah pokoknya gitu ya. Pegawai lah. Mereka kan main voli, olahraga, nih. Sementara saya harus jalan. Jadi kadang ada rasa, waduh ya saya tuh kok ini ya gitu ya. Maksudnya mereka enak gitu ya. Tapi sekali lagi ya itu ini bukan hal yang intinya kenapa saya harus ada pemikiran saya harus berubah, saya harus pindah daerah, saya harus pindah padahal saya nggak punya saudara ya. Eagerness atau rasa pingin pindah itu selain karena keadaan atau juga karena zaman dulu kan kadang orang tua bisa suka nasihat, doktrin kalau nggak salah. Itu memang di dalam keluarganya. Wah, dengan keadaan gini tapi kalian harus lebih dan seterusnya. Ada ya beda ya, masing-masing beda. Jadi mungkin bisa jadi karena faktor keluarga itu kadang ada yang mengalah. Jadi saya itu suka mengalah. Jadi misalnya kakak atas saya ini ekstrovert gitu ya, adik saya ekstrovert. Akhirnya saya mundur, saya mengambil langkah mundur. Nah itu terjadi kok banyak anak-anak dan keluarga seperti itu. Cuman untungnya saya punya punya keinginan untuk merubah itu. Nah seiring dengan waktu, saya sering saya sampaikan juga kadang di kelas-kelas atau mungkin kalau ada kelas. Contohnya saya misal bilang gitu ya. Nah, sekarang ada pekerjaan saya aware, sadar bahwa keberadaan saya ini harus merubah. Kapan saya harus balik introvert, kapan saya balik harus tidak introvert. Sekarang kalau saya di kursi ini, kan tidak mungkin saya introvert ya. Iya, betul. Nah, saya harus menutupi introvert saya. Dengan ini tadi, dengan ini. Mungkin nanti waktu ada sesi saya jadi dosen tamu misalnya gitu, kan nggak mungkin saya introvert. Nah, tapi memang sifat dasar itu ada. Mungkin nanti ada waktunya me time. Me time saya mungkin pulang ya, mungkin libur di rumah, mungkin mau sendiri, mau apa, mau kemana. Nah itu introvert balik. Tapi nanti begitu waktunya lagi yo harus disetel lagi gitu. Jadi kita sadar bahwa diri kita itu seperti apa, di mana terus kita bagaimana menguranginya hingga istilahnya menguasai kondisi gitu. Dalam menghandle tim tadi, biasanya di kegiatan atau program yang dilakukan oleh Pak Gito untuk tim yang kadang-kadang kita lihat diamond, tapi bisa digosok jadi diamond. Mungkin dia masih program atau strategi seperti apa yang dilakukan biasanya dalam Ya, jadi memang kami punya program career development program dan sudah batch yang keberapa. Dan selalu saya monitor di situ sama tim HRD atau training, grup-grup ini sudah sampai di mana sekarang. Misalnya grup 1, 2, 3, apakah dia sudah naik ke posisi di atasnya. Oke, berarti holding tuh punya program juga ya untuk membantu. Jadi tim manajemen tuh tinggal hanya melakukan strategi yang seperti standar hotelnya saja, tapi program MT manajemen training itu ada divisi tersendiri yang melakukan itu. Ada. Jadi sebenarnya secara korporasi memang kami dibangun dengan bagaimana talent, dia bilangnya talent atau dibilang harddisk sekarang itu, bagaimana kami bisa berkembang, tidak hanya bekerja saja, disuruh kerja, cari duit aja ya. Ya baru cari duit, setoran gitu ya. Tapi bagi yang bagus ini, harus ada waktu untuk kasih waktu untuk kelas. Bahkan kami buat seperti kurikulum. Karena saya kuliah, jadi untungnya saya bisa meneruskan kuliah sampai S3. Jadi saya paham ngurus kurikulum itu bagaimana. Terus juga pembelajaran bagaimana. Jadi ini yang kami tularkan ke tim yang sebagai fasilitator atau saya sendiri atau yang ini talent poolingnya. Jadi masing-masing grup ini sudah naik belum di posisi-posisi yang diharapkan. Rotasinya selalu ada. Kadang ada yang transfer ke hotel lain yang satu grup itu boleh transfer. Hingga nanti diisi lagi yang bawahnya terus.
Atau mungkin yang dari levelnya tadinya level 5 misalnya langsung naik level karena ada development pembelajaran dan sebagainya. Jadi sekali lagi tidak hanya kita bagaimana membuat kita kerja ya kerja sih, kadang kerja katanya bagaikan kuda katanya gitu ya, kerjanya keras dan lain sebagainya. Keras tapi bagaimana masih bisa enjoy, tim juga masih bisa berekspresi, masih bisa menampilkan talent-talentnya dan bisa grouping dan itu sangat-sangat apa ya, sangat-sangat berguna, bahkan mereka sangat happy. Dibuktikan dengan turnover-nya berapa persen, habis itu bagaimana kepuasan karyawan. Kita kepuasan karyawan itu pakai online ya, bukan nulis-nulis gitu ya, sistem online. Semuanya sistem online digital termasuk kepuasan tamu juga online dan kita tidak boleh rekayasa dan kita tanda tangan fakta Online itu integritas. servernya langsung ke korporasi ya? Iya, kita nunggu datanya Ketahuan dari itu sana, nanti. Iya, terus iya, dikeluarkan iya. datanya Karena kalau sekian. guest comment yang lama tuh yang kertas Ya itu kan bisa ditulis-tulis. Nggak boleh. Iya. Nggak boleh kita misalnya nih online ya, TripAdvisor gitu misalnya. Nanti minta yang bagus ya. Saya Bahkan dulu pernah gitu sih. bahkan IP servernya itu nggak boleh IP servernya hotel. Pasti langsung korporasi Kena ya. penalti nanti. Jadi sampai seintegritasnya seperti itu. Jadi Kayaknya kita buat itu deh. Kelihatan Ayu paling baik apa enggak gitu. Jelas dong kalau Ayu. Keren banget Pak Sugito. Kita lanjut obrolan mengenai dunia perhotelan kali ya Pak ya. So, tadi kan udah profiling Bapak, sekarang kita lanjut ke dunia perhotelan. Ayu tuh penasaran Pak, karena kemarin sempat ada pemotongan anggaran, ya. Itu ngaruh nggak sih Pak, dampak itu sebesar apa sih di dunia perhotelan? Ya pastinya ngaruh, tapi pastinya juga berbeda-beda tiap hotel. Saya yakin misalnya nih Victory, terus dengan yang sejenisnya tetangga sana-sana pasti beda ya. Dapatnya pasti beda kan? Sama, hotel juga gitu. Nah, mungkin Grand Mercure berkurangnya sekian persen. Tetangga sebelah sini kurangnya 11%. Pasti ada bedanya. Yang membuat bagaimana ini bisa tetap sustain itu apa ya? Tetap berlanjut ya. Ya, usaha kita dengan tim kita. Inovasi pastinya. Nah, sekarang misalnya ada 10 keran, 2 keran ditutup, tinggal 8 kan, 20% lah gitu ya. Apakah kita diam? Ya pasti kita bagaimana nyari keran lagi yang 2 ini dari mana kerannya? Ya. Kerja keras salah satu masnya ini. Iya, salah satu dari sisi marketing. Ini dari sisi marketing, Mas Ledi. Jadi apakah yang satu keran ini dikuliti lagi hingga jadi keran yang berikutnya? Dikuliti lagi hingga keran berikutnya. Kita sampai mencari segmen, namanya kalau sales itu segmen ya. Segmen ini, segmen ini, segmen ini. Oh, mana yang bisa dikembangkan lagi? Lebih dalam lagi. Oh, ternyata ini bisa tumbuh ini. Ayo sini lagi, sini lagi. Jadi akhirnya memang berkurang itu tetap ada, tapi tidak langsung berkurang, drop terus diem aja. Tapi tetap naikin semaksimal mungkin harusnya bisa berkurang 20, paling enggak 10, karena 10-nya bisa dapat dari sini. Nah, berikutnya adalah bagaimana memanage anggaran kita sendiri, anggaran pengeluaran. Dengan adanya omset sekian berkurangnya, bagaimana juga expense-nya ini, pengeluarannya itu sebanding, hingga profitnya ini sehat. Oh, sebanding karena ini segini. Jadi hitungannya sampai sebegitu. Nggak hanya pokoknya profit, nggak. Tapi ada bagaimana tingkat sehat enggaknya. Sampai sedetail itu. Ya, dan ya bersyukur bahwa semua tim mengerti apa yang kita lakukan dan saya suruh bandingkan dengan tetangga. Lihat tetangga itu banyak my style gitu ya Pak ya. Tetangga sudah banyak yang meliburkan karyawannya, bahkan termasuk karyawan kontrak. Kami tidak. Wow, keren. Banyak pertanyaan, kenapa tidak? Loh, kok bertanya, kamu mau diliburkan? Loh, kalian kan masih ini kan, coba lihat indikasinya apa? Ya, memang berkurang, tapi tidak sampai meliburkan kalian. Yang kita liburkan adalah yang memang karyawan part time, yang gitu. Tapi yang karyawan kontrak tidak. Dan juga
kami masih bisa menangani apa yang perusahaan masih sehat. Nanti ditanya bagaimana caranya? Ya itu tadi usaha keran-keran tadi, menghidupkan keran-keran yang mati. Optimalkan. Tapi bukannya paling besar tuh dari situ ya, Pak Sugi? Ya memang itu memang berapa besarnya, tapi kita harus menumbuhkan istilahnya market mix-nya, bahasa market sales-nya, market mix-nya ini tidak boleh dominan. Kalau dominan sekali dominan mati ya habis sudah. Terus menumbuhkan ini kan baru menanam lagi ya, ibarat tanam. Start nol lagi Terus lagi. kalau menanam berapa lama tumbuhnya, panennya? Makanya di sehari-hari saya udah mewanti-wanti mereka, kita selalu ngecek tingkat segmentasi ini berapa persen kontribusi masing-masing. Jadi jangan hanya mengharap dari satu sumber. Betul. Oke, ya. Keren sekali Pak Sugi. Iya. Jadi kalau secara perusahaan ya, kalau kita sebagai ini ya jangan banyak-banyak gitu ya. Nanti bingung. Jadi Bapak setuju gak nih sama program-program, salah satu programnya beberapa kota yang kita kan Malang kan kota wisata ya Pak ya? Ya. Udah pasti sumbernya dari beberapa provinsi loh. Ada pemimpin-pemimpin dari berbagai provinsi yang sekarang lagi men-stop untuk pariwisata, study tour gitu. Itu ngefek juga ya Pak ya? Ya pasti ngefek. Jadi nanti siapa yang berefek itu. Jadi contoh nih, ada salah satu provinsi yang gubernur tidak memperbolehkan untuk study tour ya, atau misalnya itu lulusan yang berwisata lah gitu ya, atau bahkan wisuda gitu ya. Ya mungkin alasan mereka kenapa? Karena alasannya adalah karena masalah orang tua, masalah ekonomi dan sebagainya. Tapi yang berdampak itu siapa? Kalau hotel-hotel yang mana? Segmennya. Karena itu ada segmennya. Apakah itu segmen saya? Oh ternyata bukan segmen saya. Ya berarti yang kena itu ya silahkan cari yang lain. Kan keran itu dimatiin ya. Cari keran yang lain. Dan kebetulan di Malang ini kan 1000 event. Janji daripada kita berdampak juga baik segmen hotel yang low maupun middle up. Ya terbukti sih sebenarnya, kemarin ada kan di Malang sering ada event ya. Ada event olahraga lah, event ini, event itu sangat potensial bagaimana tadi tim-tim kita sendiri untuk kuat menangkap peluang itu. Ya, salah satunya adalah kerjaan marketing tadi. Nah, bagaimana kena lagi ya. Kan dia harus membranding kan. Nah, terus muncul yang nangkep salesnya. Tangkap masuk sana, tangkap masuk. Nah, kalau sales beda loh, marketing sama sales ya. Beda. Marketing branding. Kalau branding, terus juga kan kerja sama-sama sini juga kan. Sudah ada, itu salah satu langkah untuk mendapatkan hal yang menghidupkan keran tadi, itu salah satu langkahnya. Masih banyak lagi yang lain ya. Nah, terus begitu masuk nih ada ini, bagaimana tim salesnya menangkap peluang itu. Ya dan saya juga ini ya selalu kadang lihat Instagram, lihat ini, terus teman banyak yang ngasih tahu kadang, Pak ada ini di sana, oh iya. Kita masih punya janji loh, belum branding bantu di IG-nya kita, yang perusahaan kita, bukan podcast ya, untuk tampilin ini loh. Sudah Pak, sudah video dari Mercu. Iya. Sudah kita lihat Reelsnya YouTube, tapi Reelsnya YouTube belum, tapi kita bantu di YouTube juga. Sudah juga di tempat kami, di TV kami juga kita tampilkan profil ini di sana juga. Saya bikin pertanyaan ringan sih. Boleh Pak. Nanti baru berat lagi. Oh sudah sekian, boleh ya? Enggak. Saya nggak tahu karena di hotel bintang 5 ini ada nggak sih cerita seram? Oh cerita apa itu? Ya nggak tahu, saya tanya. Horor ini Pak Sugi. Loh ada nggak? Kalau di hotel bintang 5 tergantung hotelnya ya. Sebenarnya kan hotel bintang 5 itu banyak. Loh, di Malang aja ada hotel bintang 5 berapa? Ada 3 gitu ya. Kalau tadi pertanyaan itu kan ada yang bisa dijawab. Maksudnya di apa istilahnya ya, di orang umum lah bicara. Tapi tidak harus di hotel Mercure. Maksudnya hotel-hotel yang selama pengalaman hidup bekerja di hotel pernah yang terhoror. Sebenarnya gini,
Itu tergantung orangnya. Ya, saya sudah pindah kemana-mana. Saya sudah pindah dari Sumatera 14 tahun. Saya di Bali, nggak kurang apa di Bali ya. Ya, di Bali. Kurang apa ya? Iya, Bali saya ya, pernah tinggal itu villanya di bawah pohon beringin, rindang. Malam-malam jam 1 pulang baru kayak ini. Saya percaya aja sih. Istilahnya gini, saya percaya sesuai kepercayaan saya dimanapun itu ada. Ya, dunia lain itu ada. Teman-teman kita di dunia lain itu ada begitu. Jadi ini biasanya menghibur saya itu. Kadang saya di kantor sampai jam 1 bisa gitu ya. Terus ya kadang kan ada yang bilang misalnya gitu, "Oh, di sana itu ada ini, ada itu," gitu. Ya, ya ada aja, tapi saya percaya bahwa dia akan berdamai sama saya. Saya tidak mengganggu dia dan mudah-mudahan dia mengganggu saya. Saya kira ada harapan Makanya cerita-cerita Bapak horor. menutup keran itu ya. Itu saya tutup keran. Makanya saya Itu lebih horor rupanya. sengaja terus saya cerita masa lalu, tidak sekarang. Iya. Karena itu saya berdamai sama mereka. Jadi saya anggap ya teman kayak begini. Ya ada juga mungkin di sini ada yang duduk di sini, ada yang duduk di sini, kalian nggak tahu. Tapi bagi orang yang punya keahlian, iya, di sini ada. Loh, saya dibilangnya kadang ya, kebetulan ya memang salah satu anak saya yang bisa seperti itu, punya keahlian itu. Jadi kadang saya di mana gitu ya, saya bawa mobil katanya, Pak dia di sebelahnya duduk, tapi nggak apa-apa kan dia happy kan, sampai gitu kan menghibur ya. Oh nggak apa-apa kok dia baik. Oh ya wis. Atau apa pertanyaan ringan? Pengalaman selama di hotel yang tergokil. Tergokil itu bahasa Bahasa anak muda sih. terlucu ya, gokil itu ya. Terlucu. Terlucu ya. Banyak sih, saya 30 tahun di hotel itu. Tapi apa ya? Oh ada gini guys, saya cerita. Ada tamu itu kadang buat sandiwara. Maksudnya? Sandiwara biar tidak membayar. Oh banyak. Istilahnya gini, entah orang itu nggak punya duit tapi masuk hotel gitu ya. Oh ya? Terus atau dia mau uang lebih. Terus akhirnya minta apa? Kompensasi. Itu sering saya mengenai itu. Mau orang bule, orang Indonesia, orang Asia, orang mana sama aja ada yang begitu. Jadi Kayaknya di depan ya booking. iya udah bayar, tapi karena dia berusaha mencari sesuatu akhirnya gratis. Oh iya paham. Kebanyakan dari luar negeri atau dalam negeri juga ya? Semua ada. Semua jenis dari negara ada gitu ya. Jadi ya istilahnya ya mungkin keahliannya begitu ya. Saya positif aja sih. Kadang gini saya anggap dia mungkin mau berperan sebagai auditor. Kasih free auditor itu biasanya free. Oke nggak masalah. Mau tak kembalikan. Mau ini ya wis mungkin masukan untuk kita, feedback untuk kita ke tim kita juga bahwa mungkin ada kelalaian atau mungkin ada yang kurang pas hingga menjadi celah. Pelajarannya adalah bagaimana kita detail. Kita lebih detail, kita lebih wise mungkin menanganinya. Atau bagaimana kita sudah jual suatu produk, ini harus ya paling nggak sempurna gitu, sesuai dengan produknya. Baca. Gitu. Bapak Pak Sugi pernah ngalamin komen yang luar biasa nauzubillah nggak Pak? Oh iya. Apa tuh Pak? Loh, tapi nggak saya sebut ya. Gak bukan komennya sih, lebih tepatnya gimana reaksi yang dilakukan oleh Pak. Loh, saya pernah sepaneng. Ya, karena ini kan salah satunya adalah dampak sosial media ya. Dampak sosial media, makanya juga dampak sosial media mungkin ada tadi disebutkan di kisi-kisi itu. Secara sosial media ini part of marketing juga. Kita harus bisa menjaga reputasi, ya, jaga reputasi di umum atau mungkin secara sosial media atau apapun. Ini adalah ilmu marketing. Ini ilmu crisis management juga. Bagaimana kita menghadapinya? Apakah kita harus selalu jawab atau tidak? Atau kita harus ada silent? Di sini harus kita diam. Karena fan kita juga banyak. Saya yakin bahwa fan kita itu banyak. Jadi ada orang bicara ini, berapa persen orang akan fan ini. Ya. Fan karena mereka experience bahwa dia punya experience yang bagus dengan kita.
dimanapun berada. Saya yakin ini umum ya, tidak hanya satu hotel. Jadi akhirnya orang akan bicara seperti ini apakah pada percaya misalnya gitu ya. Dan kita sudah melakukan hal yang terbaik kok. Intinya begitu. Nanti akan tertutup. Sama lah kita misalnya gini, kita misalnya dicemooh satu orang nih. Terus kita diam, kita tidak perlu reaksi. Karena kadang ada masanya kita harus reaksi dan masanya tidak. Nah, dengan begitu kan nanti ada yang nutup. Apakah yang disampaikan tadi orang pada percaya apa tidak? Kan gitu ya. Kembalinya sama seperti itu, kalau itu secara itu secara individu. Tapi secara perusahaan kita juga membangun seperti itu juga, tapi dalam hal yang cukup besar ininya. Keren sih. Keren ya. Keren pas gini. Pak, tapi Ayu mau tanya deh. Untuk menaikkan level atau bintang suatu hotel itu selain kapasitas roomnya itu apa aja, Pak? Ya, jadi bintang itu sebenarnya berdasarkan peraturan dari Kementerian Pariwisata. Mau bintang. Jadi ada non bintang dan bintang. Ini ilmu buat kita orang awam nih ya. Ya, karena saya juga masuk di sana. Iya. Yang non bintang berarti Hotel Melati, gitu-gitu itu ya. Iya. Terus yang bintang berarti ada bintang 1, 2, 3, 4, 5 saja. Tidak ada bintang 5 plus itu nggak ada. Ya. Jadi dari sini dilihat dari nanti ada klasifikasinya, ada auditornya. Auditor dinyatakan bahwa hotel ini Hotel Melati atau hotel bintang dan bintangnya berapa. Nanti dibuktikan, biasanya dipasang di lobi, di situ ada sertifikatnya, hotel ini dinyatakan bintang sekian. Jadi belum tentu, kalau di online itu kan biasanya ada ya bintang gitu ya. Itu belum tentu, itu sebenarnya lebih ke komen. Kan komennya mencapai bintang 5. Contohnya kalau kita naik taksi zaman sekarang. Kasih bintang 5 ya, kan gitu kan. Nah, itu komen itu. Itu bukan menjamin kalau hotel itu bintang 5. Menjamin ada lembaga tersendiri, auditor sendiri. Ya, ada sertifikasinya. Itu resminya yang diakui pemerintah dan ada lembaganya. Terus misalnya kadang kan ada namanya hotel di depan gitu ya, di pinggir jalan, ada bintang-bintangnya. Belum tentu itu sesuai bintang itu. Nah, itu secara klasifikasi karena ada menyangkut penilaian beberapa hal. Berikutnya apakah secara tadi produknya, terus quality service-nya, apakah mencerminkan itu? Di situ baru bisa dibuktikan. Kurang lebih salah 1, 2, 3 lah Pak Gito untuk ini kualifikasi masuk bintang itu dari sisi apa? Kamar? Ada dari sisi fasilitas, sisi manajemen. Manajemen pengelolaan. Jadi nanti akan dicek kualifikasinya secara manajemen bagaimana. Manajemen itu ya ada tatanan-tatanannya gitu ya, ada perizinan sesuai dengan aturan, terus juga nanti SOP dan sebagainya, pokoknya secara itu ya model pengelolaan. Nah, kalau yang secara produk atau fasilitas ya dicek semuanya, benar enggak? Misalnya ruangan ini benar memang kelasnya bintang 5 gitu ya. Benar enggak? Misalnya gitu ya. Memang agak subjektif, tapi auditornya ini juga dipilih. Sudah tahu standar bintang 5 kamar kayak model gimana, fasilitas apa yang ada di kamar itu. Iya. Ya, makanya auditor biasanya juga kadang pemilik akan ngecek auditornya siapa gitu ya. Profilnya gimana gitu. Karena beliau minta hasil nanti valid gitu loh, hasil yang dicapai. Oke, apa misal kalau setelah udah di bintang 5, udah di posisi bintang 5, bisa nggak turun? Downgrade jadi bintang 4? Bisa. Oh. Kalau dicek ternyata skornya turun, mungkin maintenance-nya kurang, banyak hal yang jadi tidak seperti yang dulu, downgrade akhirnya bisa. Pak Gito dikenal oleh tim seperti apa yang Pak Gito tahu? Kayaknya harus nanya yang di depan ya. Jawab yang jujur, Kak. Jawab yang jujur. Pak Gito orangnya gimana? Atau gini, Pak Gito suka gaya kepemimpinan kayak gimana biasanya? Oh, gaya kepemimpinan. Memang gaya kepemimpinan itu juga tidak bisa satu ya, tidak bisa saklek. Jadi dari berbagai style kepemimpinan memang saya mix tergantung situasi. Sama tadi extrovert, introvert ya. Kapan kita harus extrovert, kapan kita harus introvert.
kapan kita harus demokratis, kapan kita harus laissez-faire, kapan kita harus otoriter, kapan kita harus coach atau vision dan lain sebagainya. Ya, beda-beda. Ya, ada kalanya mungkin saya harus otoriter. Pokoknya saya nggak mau tahu, pokoknya nanti sore jam 3 harus selesai. Itu otoriter itu ya. Tapi saya tidak akan marah-marah. Ya ngapain saya marah-marah? Energi saya habis. Ya. Jadi kadang harus bagaimana bisa mengontrol, bisa bermain bermain sandiwara gitulah. Kan harus memainkan ini ya, memainkan mindset, peran dan sebagainya. Karena kalau kita ngikuti sifat dasar kita terus, energinya ya nggak bisa. Nggak bisa karena apa? Orangnya berbeda-beda. Ya, makanya ada kalanya harus bagaimana harus keras. Mungkin kerasnya seberapa beda lah ya ini ya kadarnya gitu. Tapi mengena dan bagaimana bisa menghasilkan. Nah, kalau kita sudah ngomong sudah berbusa-busa gitu ya, terus nggak menghasilkan apa-apa kan percuma. Waktunya habis, ininya habis, nggak bisa kemana-mana. Ngadepin anak zaman sekarang gimana? Anak zaman sekarang ya memang, tapi menurut saya sih ya nggak ini. Memang ya kalau dibilang challenging-nya masing-masing itu beda-beda. Kalau mungkin di zaman saya dulu memang kita sangat respect dengan hierarki. Kalau kita punya handphone itu merek Vivo ya Vivo gitu ya. Kalau sekarang kan maunya ya yang sama dengan bosnya. Bosnya punya mobil Mercy ya mau minta Mercy. Kalau dulu enggak, kita tahu diri. Tapi sekarang ini sama. Bahkan kalau jadi sebagai atasan kadang masih muda-muda juga harus bisa bagaimana dia tetap respect. Ya, respect dengan atasannya. Karena kalau udah enggak direspect dengan atasannya, ya apa gunanya? Ya, makanya kalau semakin naik, saya dulu dibilangi sama mentor saya, semakin naik akan semakin sendiri. Benar memang ternyata, semakin posisi naik itu semakin sendiri. Ya, semakin sendiri ya memang harus membatasi dan sebagainya, bukan berarti jaim, tapi ya memang ada hal-hal tertentu yang harus dijaga. Tidak semua harus porsinya. Ya, tapi nggak ada. Kebetulan aja ini berdua ya, bukan sendiri nih Pak Gita. Oh iya, saya udah biasa ngomong itu, sudah biasa. Jangan direkam, kayaknya direkam deh Pak. Ya, saya udah biasa kalau meeting juga kok. Saya sering pertemuan dengan karyawan. Saya sampaikan apa yang ada. Jadi dengan anak-anak sekarang saya juga terus terang dan juga apa yang saya pernah experience ya, saya sampaikan ke mereka. Kejadian seperti ini dampak plus minusnya bagaimana. Jadi saya transparan. Ya. Kecuali kalau memang ada hal-hal yang memang rahasia yang nggak boleh disampaikan, nggak disampaikan. Tapi kalau hal-hal seperti ini saya sampaikan transparan. Oke, Ayu gimana? Oke, keren sih perjalanan Pak Sugi. Kayaknya dari podcast ini yang paling banyak nanya Ayu kali ini ya. Iya kan ya. Excited dia kalau masalah perhotelannya, cocok di dunianya deh. Tapi saya nggak berlanjut Pak dunia perhotelan. Mau lanjut dengan Pak Gito nanti? Pak ikut Pak Sugi aja Pak. Pokoknya kalau ikut saya itu siap untuk mencapai target, mencapai KPI-nya. Siap. Itu. Ada KPI-nya nih. Saya di sini juga belum siap KPI-nya Pak. Sini juga ada KPI-nya Pak. Oke, mungkin terima kasih. Oh ya, kita tutup dengan kata-kata hari ini dari Pak Gito buat buat anak-anak yang sudah bekerja di hotel maupun yang mau bekerja di hotel. Ya, apa ya? Kalau saya selebih ini, bagaimana kita ini istilahnya menang. Jadi buatlah kita ini menang atau diri kalian masing-masing itu menang. Menang apa? Bukan menang perang, bukan menang ini, menang melawan rasa takutnya, menang melawan ini, asumsi-asumsi itu, overthinking lah, atau mungkin hal-hal yang pokoknya dikit-dikit takut. Nah, menang melawan rasa takut itu banyak. Lawanlah. Jadi lawanlah ya teman-teman, lawan. Karena dulu saya tuh kena skeptis ini ya Pak Sugi kalau di perhotelan.
Satu lagi apa ya? Apa lanjut. Katanya tuh Excited kalau diri. mau berkarir di perhotelan itu harus mengabdi bertahun-tahun. Jadi saya langsung enggak deh gitu dulu Pak. Iya. Ini menjawab. Tidak ada salahnya sih. Saya juga mengabdi sudah 30 tahun. Iya, tapi Ayu Ayu, bukan Ayu. tipikal orang yang bisa setia Pak di suatu perusahaan. Bener, Gitu. Iya. Enggak, maksudnya kalau dulu tuh katanya kamu kalau mau jadi manajer ya minimal 10 tahun lah di perusahaan ini. Oh, nah itu lain lagi Lain ceritanya. Kalau dibilang mengabdi, Mm-mm. mengabdi itu kan dari semua posisi ya. Iya. Mulai dari staff sampai manajer itu ya menurut saya mengabdi. Tapi kalau dibilang mengabdi, oh jadi manajer itu 10 tahun. Tak tanya, ayo yang di depan 10 tahun tidak? Tidak langsung ada contohnya ya Pak. Ya, tak kasih title manajer di belakangnya. Gak mau, takut ya. Oh, Ya itu tadi takut. Aduh Pak, jangan Pak, terlalu cepat katanya gitu. Banyak tim saya masih muda-muda. Oke, kamu jadi manajer ini, manajer ini, manajer. Menurut saya, dia adalah bisa. Kenapa saya bilangnya gini? Kamu berapa sekarang? Umur sekian. Loh, aku dulu umur 27, Iya. 27 sudah Iya, jadi sih. ini kok. Ya, umurnya sudah jadi juru manajer umur 23. Baru kerja 4 tahun, nggak 10 tahun. wow. Kayaknya Ayu mulai berubah nih. Kayaknya kembali ke hotel ini. Mobil nih Ayu nih. Enggak mungkin di sini tapi posisinya manajer. Enggak, Dia udah maksudnya chief. Dia udah chief. Iya. Manager chief. maksudnya nge-spill ke bapak. Oh, gitu. Maksudnya dinaikin lagi gitu. Gitu ya, keren banget ya Kak. Berarti Kak ini siapa kan namanya? Kak Gledi, Kak Gledi di posisi apa Kak? Pak. marketing manager Oh, sekarang. marketing manager. Marketing and Wah, communication communication, manager. keren. Mm-mm. Handle-nya di apa spesifiknya kalau communication? Semuanya. Semuanya. Yang di public relation, PR, advertising, UL, Oh. Dia excited memang anak ini. Jangan Excited, lupa excited. kelas karyanya sudah kelas internasional loh, walaupun dari Malang. Wow. Dari kabupaten ya. Udah Keren. kelas internasional. Nanti Keren mungkin di orang-orang next kabupaten. Nggak bisa. Ya, di usia muda. Nah, ini sudah mulai ini ikut di politik Indonesia, sudah menaikkan anak-anak muda semua ini ya. Iya. Ya, memang sudah saatnya. Termasuk juga perempuan. Karena kami juga punya kuota perempuan. Nah, dari itu ada leader kuota berapa lagi. persen. Bapak kok ngusir Ayu sih? Keren. Berarti Bapak ini dong mengakui kalau anak-anak muda adalah calon-calon pemimpin ya Pak? Betul. Betul dong. Iya. Orang tua sudah habis masanya. Siapa ya? Iya. Oke, Oke. ada terakhir mungkin mau disampaikan untuk tentang Mercure, ada program Mercure untuk tamu Yes. atau ada info apa? Ya, jadi bagi teman-teman teman-teman Victorian. Victorian podcast ya, atau mungkin yang menyaksikan, kalau misalnya mau menginap atau mungkin mengadakan acara convention, acara menikah, acara arisan atau acara apapun, mau renang, mau menikmati kebun, mau bersepeda, mau jogging dan sebagainya, itu ada di Grand Mercure Malang Miramar. Karena tidak harus nginap. Boleh sekarang. Boleh sekarang. Iya. Oke. Ya. Tapi memang ada ini, ini, ada ya. harganya dan Iya, iya, sebagainya. iya, iya. Dengan air hangat, kolamnya bukan air dingin, walaupun di Malang itu air dingin tapi pakai air hangat. Ya. Ya, saya lihat tuh. Ada Terima ininya apa kasih. namanya? Boleh kali staff Victory. Oh, Boleh boleh. kali staff Victory ke sana. Kita kemarin sudah ya. Udah lans di sana loh ya. Kok nggak ketemu Pak Sugi ya Pak? Kira? Iya, saya harus menyelinap kemana-mana. Oh, enggak. Iya. Mereka cuci mata Pak Sugi. Mm-mm. Langsung duduknya pas setelah makan di yang ada kolam Oh, itu. Sebenarnya ini nggak tahu waktunya habis apa enggak sih sebenarnya. Kok nggak Gimana, habis-habis. gimana? Jadi kami itu sebenarnya lagi mau meng-hire mermaid. Meng-hire mermaid. Meng-hire mermaid. Ayo siap Cocok. jadi apa aja. Mermaid. Jadi kami kan punya lantai 3 itu meeting ya. Ya, Meeting. betul. Jadi mermaidnya ini nanti diseluncur seluncur gitu turun. Naik Yang di lagi. kolam itu. Iya, seluncur lagi turun. Jadi orang meeting akan rame di situ. Oh. Ayo Kakak deh. nggak siap kalau jadi mermaid. Enggak bercanda. Jadi Ini bercanda. jadi atraksinya Pak Sugi nanti Ayu. Enggak.
Nggak bercanda Pak Iya, Imam. iya, Ayo itu kita bisa bercanda. Mungkin sebelum berakhir kita bercanda hingga nanti Iya. ini ya. Jadi biar semua happy. Iya. Iya. Happy. Tapi yang terakhir Pasti ini happy. disampaikan ditayang di depan, digeser ke depan. Jadi biar ada lowongan. Buat permen ya, kalau permen kan cari permen. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih. Sukses selalu, sehat selalu, semakin besar selalu, semakin Amin. jaya selalu. Amin. Terima kasih. Oke, saya Imam Saya Ayu. dengan TV Victorian. Sampai jumpa. Jumpa lagi. Thank you semuanya. Sukses.